bagi rumus 3P tambah 2L. 3P tambah 2L. 2L. Oke. 3P tambah 2L itu apa saja? Jadi Satu lot saham 100 lembar dengan harga katakanlah saham yang harganya Rp1 mungkin. Rp1 dikali 100 Rp100. Oke. Itu modal paling minimal. namanya inflasi, nilai daya belinya makin kecil. Makin kecil. Jadi salah satu strategi kita ini gimana sih caranya kita melindungi aset kita ya dari Oke. yang namanya inflasi, makanya kita butuh kenalan yang namanya investasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi tentunya di Show Al Palu Live Talk Show kali ini. Dan ini sudah masuk ke episode ke-9. Boleh tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Oke, kali ini di Show Al Palu edisi ke-9 tentunya bersama saya Randy Brandy bakal mengajak kalian semuanya untuk coba belajar mengenal soal saham atau investasi saham dan juga seperti apa kira-kira bagian-bagian ataupun isian yang ada di dalam dari persoalan investasi saham ini. Nah, tapi sebelum itu di Show Al Palu ini kan itu selalu menghadirkan orang-orang yang bisa dibilang adalah inspiratif, terus juga punya nilai edukatif juga yang ada di Kota Palu. Nah, kali ini saya pengen ajak kalian semuanya yang nonton di live talk show Show Al Palu kali ini bakal berkenalan dengan dua orang sosok wanita yang menurutku mereka ini bisa dibilang punya apa ya, ilmu pengetahuan tentang investasi saham. Dan mungkin kalian juga sudah lihat postingan dari Show Al Palu. Kita langsung saja untuk hadirkan di sini. Mereka berdua ini ada Putri Irnawati, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sulawesi Tengah, dan juga Dewi Nur Kamaria, Eksekutif Trainer Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sulawesi Tengah. Halo, luar biasa. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk ya. Oke. Yap, buat kalian sudah menyaksikan live talk show kali ini. Dan kita sudah bersama dua orang cantik di sini ya yang bakal ngobrol-ngobrol soal investasi saham. Tapi sebelum itu, di selama rangkaian dari live talk show Show Al Palu kali ini kita nanti bakal ada kuis juga. Masing-masing nanti akan mendapatkan uang tunai Rp200.000 ya, satu orang. Tapi bentuknya itu uang tunai 100.000 dan 100.000-nya lagi itu nanti akan menjadi saldo dari rekening ini rekening saham IDX. Oke, kalau begitu. Nah, sudah ada Mbak Putri Irnawati dan juga Mbak Dewi Kamaria. Gimana nih, sehat ya? Alhamdulillah. Semangat ketemu Kak Randy ya malam ini. Iya, ketemu lagi terakhir kerjasama dengan Stand Up Indo Palu ya. Betul, tahun Iya. kemarin ya Kak Randy. Betul. Nah, panggil kakak nggak masalah ya Kak Nggak Randy? apa-apa ya. Saya ini dipanggil kakak, dipanggil makan, dipanggil karaokean, bisa semua. Oke, siap. Oke, sebelum kita bakal ngobrol-ngobrol dengan dua orang yang menurutku sangat inspiratif ini tentang investasi saham. Sekali lagi nih, saya pengen kasih tahu ke teman-teman semuanya. Buat kalian yang ketinggalan beberapa episode dari Show Al Palu sebelumnya, kalian bisa nonton di YouTube dari Show Al Palu. Jangan lupa juga untuk di-subscribe ya. Karena subscribe itu gratis loh, teman-teman. Oke, kita langsung saja nih. Saya mau ke Mbak Putri dulu nih kayaknya ya. Oke. Ini kan selaku dari Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sulawesi Tengah. Betul, Kak. Nah, itu disingkatnya itu berarti apa ya? IDX ya? IDX Sulteng ya? IDX Sulteng. Nama bahasa kerennya Inggrisnya. apa tuh? Kalau bahasa Indonesianya BEI, Bursa Efek Indonesia atau Stock Exchange. Indonesia Stock Exchange. Oke. Nah, itu kalau Bursa Efek Indonesia ya ataupun IDX Sulteng itu sebenarnya apa? Boleh dijelaskan dulu ke teman-teman ini? Boleh dong, kalau sejauh ini kita cuma kasih info ke Kak Randy ya. Iya, Tapi ini juga melalui Show Al Palu kita juga pengen informasikan bahwa
Bursa Efek ini merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank ya yang ada di Indonesia yang berfungsi sebagai self-regulatory organization atau SRO nih di bidang pasar modal. Nah, salah satu fungsinya Bursa Efek ini menyediakan sarana dan prasarana dalam hal perdagangan efek. Nah, kami hadir di Sulawesi Tengah, ini fungsinya kami adalah untuk mengedukasi nih, memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat Sulawesi Tengah ya untuk sebenarnya uangnya sebenarnya mau dikelola seperti apa nih, atau investasi di pasar modal sepertinya ada apa aja sih. Nah, boleh nih kami diinformasikan melalui kegiatan-kegiatan edukasi kami. Berarti secara umum ini mirip-mirip IDX ini semacam kayak kantor perwakilan yang ada di tiap-tiap daerah ya? Betul. IDX Sulteng ini ya? Betul. Nah, kalau biasanya mungkin sobat-sobat Palu ya kenal Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya. Nah, sekarang sudah jadi satu namanya Bursa Efek Indonesia. Dan Bursa Efek Indonesia sendiri ini sudah ada di 29 kantor perwakilan se-Indonesia. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Bursa Efek Indonesia dan juga IDX Sulteng. Nah, Mbak Putri sama Mbak Dewi nih, ini kan biasa kalau bicara soal investasi saham nih ya, banyak kan di luar sana kan kadang biasa ada investasi bodong istilahnya ya. Nah, itu kira-kira apa yang membedakan antara investasi di IDX Sulteng dengan investasi-investasi bodong yang ada di luar sana? Nah, Mbak Putri boleh jelaskan dulu. Thank you nih Kak Ren. Jadi bedanya investasi bodong dan juga investasi di pasar modal apa sih? Yang namanya bodong sudah pasti tidak ada jaminannya ya, maksudnya izinnya juga tidak ada. Izinnya tidak ada lembaga yang mengawasi dari kegiatan investasinya. Sementara kalau kami di pasar modal ini memang kami diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK ya. OJK dan juga produk-produk yang kami tawarkan tentu saja sudah diatur ya dalam peraturan, baik itu peraturan Undang-Undang Republik Indonesia, POJK ataupun peraturan-peraturan yang bursa keluarkan. Yang memang intinya adalah salah satunya adalah perlindungan terhadap investor ya Kak Randy ya. Jadi kalau misalkan investor mungkin merasa dirugikan ya oleh pihak-pihak yang ada di pasar modal, itu sebenarnya investor pasar modal itu dilindungi ya, yang namanya satu lembaga lagi yang namanya Indonesia SIPF. Itu kalau di perbankan istilahnya LPS ya, lembaga penjamin simpanan, tapi kalau di pasar modal lembaganya namanya Indonesia SIPF. Lebih ke penjamin investor ya, gitu ya. Penjamin perlindungan investor. Jadi kalau dia legal dia pasti dilindungi nih investornya, jadi tidak perlu khawatir. Nah, itu tuh buat kalian yang mungkin belakangan ini sudah mulai mendengar atau mencoba untuk kayak ngulik soal investasi saham. Jadi kalian boleh coba intip-intip nih investasi di IDX Sulteng nih ya, karena kalau soal legalitas, izin dan juga jaminan untuk para pelindungan untuk investor ya, itu semuanya itu diatur tentunya. Nah ini kan kalau misalnya orang-orang yang pengen jadi investor ya, terus juga kan kelihatannya pasti kayak agak-agak ribet nih ya Mbak Putri dan juga Mbak Dewi. Nah, kira-kira orang-orang yang melakukan investasi saham ini itu sebenarnya untuk kalangan-kalangan tertentu atau sebenarnya semua kalangan tuh bisa? Dan sebenarnya itu cara paling dasar sekali untuk coba untuk berinvestasi itu caranya gimana? Mungkin Mbak Dewi boleh dijelasin dulu. Kalau untuk investasi saham sendiri tentunya tidak hanya untuk golongan tertentu ya. Sekarang juga investasi saham itu sudah sangat murah Kak Randy. Paling murah itu harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia mulai dari Rp1 per lembarnya. Nah itu jadi saya yakin jajannya anak-anak SMA Kota Palu ini sudah lebih banyak daripada kalau kita mau beli satu lot saham ya. Dan kembali lagi mungkin saya juga memberikan informasi di sini Kak Randy, kalau untuk beli saham itu dalam satuan lot ya kita. Kalau beli emas biasanya dalam satuan gram, kalau misal saham itu harus dalam satuan lot. Satu lot sama dengan 100 lembar. Nah, dan kembali lagi kalau tadi kita hitung satu lot saham 100 lembar dengan harga katakanlah saham yang harganya Rp1 mungkin. Rp1 dikali 100
Rp100. Oke. Itu modal paling minimal. Itu modal paling minimal. Paling ya? minimal Oh, Rp100 ya. Kita kalau kembalian uang belanja di minimarket di sini ya. pasti kembali 100 biasa sudah tidak mau kita Tidak, terima. betul, Padahal betul. ternyata 100 itu masih bisa Bernilai dipakai. ya di Masih bernilai. pasar investasi ya. Betul, masih bisa dipakai beli saham bahkan. Oke. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau pertanyaannya untuk apakah untuk orang-orang tertentu saja, tentunya tidak ya. Jadi Ya. semua masyarakat bisa, entah itu yang punya latar pendidikan di bidang ekonomi ataupun Oke. tidak, itu semuanya bisa asalkan mau belajar. Dan kita juga mendorong supaya orang yang mau masuk di pasar modal ini harus paham dulu sebelum masuk, paham dulu yang mau diinvestasikan ini apa, produk apa yang mau kita beli. Kayak misalnya kita mau beli saham, harus tahu dulu kita ini mau beli saham perusahaan apa, perusahaannya bergerak di bidang apa, terus nanti masa depan perusahaan ini kira-kira seperti apa. Berarti harus ulik dulu ya berarti Betul, ya? betul. Mungkin itu juga jadi salah satu tips ya untuk teman-teman yang nonton atau masyarakat Palu dan sekitarnya. Kalau mau investasi itu tentunya kita harus tahu kita ini mau beli produk apa. Jangan sampai kita sembarang beli tapi kita tidak tahu keuntungan dan risikonya itu seperti apa. Mungkin seperti itu sih Kak. Dan kalau untuk kesulitannya sendiri sebenarnya sangat tidak sulit ya. Semudah kita belanja atau check out di e-commerce, toko orange, toko hijau, nah itu semudah check out seperti itu. Gampang sekali berarti ya. Betul. Cuma memang pola dan metode untuk membaca pasar sahamnya itu yang perlu ada pelajarannya ya, edukasinya. Betul. Kalau sistem dan cara-caranya itu sebenarnya itu sama seperti kayak kita check out di e-commerce yang semudah pada itu. umumnya. Semudah itu. Nah itu tuh. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin sebenarnya kan kalau kita bicara soal investasi berarti memang ini bicara soal jangka panjang ya berarti ya. Karena tidak mungkin investasi itu yang kita bisa nikmati. Misalnya hari ini kita invest, besok langsung dinikmati. Nah itu belum tentu juga. Tapi kalau kalian bisa lewat IDX Sulteng ini ya, kalau misalnya kalian mau investasi saham, tidak perlu khawatir, tidak perlu juga kalian takut kalau ini merupakan investasi bodong karena semuanya lengkap. Dan katanya saya dengar-dengar juga di IDX ini ada semacam kayak pelatihannya juga ya? Betul sekali. Oke, nah kita sebentar bakal ngobrol-ngobrol juga soal pelatihan dari IDX Sulteng ini seperti apa. Nah, kita mau kasih hadiah spesial juga buat teman-teman semuanya yang sudah nonton di live talk show Al Palu kali ini. Jadi ini ada 2 pemenang, masing-masing akan mendapatkan uang senilai 200.000. 100.000-nya adalah uang tunai, 100.000-nya lagi itu adalah saldo rekening dari saham IDX Sulteng senilai 100.000 ya. Jadi berarti totalnya itu satu orang 200.000, kalau 2 orang berarti 400.000. Oke, pertanyaannya nih gampang sekali ya. Mungkin kalian yang sudah familiar mendengar nama dari IDX Sulteng pasti tahu nih jawabannya. Pertanyaannya, sebutkan di mana lokasi atau alamat dari kantor IDX Sulteng. Ayo. Jadi nih Mbak Dewi sama Mbak Putri kita bakal tunggu dulu ya jawaban dari teman-teman yang sudah nonton. Kira-kira jawaban yang paling benar nanti akan dipilih oleh tim dari Show Al Palu. Nanti bakal mendapatkan hadiah uang senilai 200.000 untuk masing-masing pemenang. Boleh kasih kisi-kisi nih Kak Ran? Oh, kasih kisi-kisi Boleh boleh nggak, juga Kak? sih, Oke. boleh. Kisi-kisinya apa? Kisi-kisinya yang mau tahu alamat bursa boleh di follow akun Instagramnya bursa ya, Bursa Efek IDX Sulteng. Di situ tertera alamat kantor Bursa Efek Indonesia atau kantor IDX Sulteng. Oke, jadi kalau misalnya kalian bingung di mana ya, buka saja nih akun Instagram dari IDX_Sulteng. Betul. Ya. Jangan lupa follow juga biar nanti bisa muncul di timeline kalian edukasi soal investasi saham. Oke, gimana tim dari Show Al Palu? Sudah ada 2 orang pemenangnya? Oke. Yanti sini ya. Oke, sudah ada 2 orang yang berhasil menjawab dengan tepat tentunya ya. Jadi jawabannya itu langsung saja nih kita spill. Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 di Ruko Petak 5 Kompleks Transmart Galara Mall Palu. Selamat. Nah, itu jawabannya ya. Dan selamat dulu nih
Jangan dulu tepuk tangan, belum saya bacakan penyebabnya ini. Masih ada ya? Itu baru jawaban yang benar. Nah, untuk jawaban yang berhasil menjawab pertanyaan tadi, alamat dari IDX Sulteng, selamat kepada akun username dari @_MHMMD Muhammad Agam. Itu dia, tepuk tangan dulu dong. Terus yang kedua, selamat untuk pengguna Instagram dari username @mohivan97. Tepuk tangan dulu dong. Oke, nanti Yanti ya. Ada juga ya, bukan Kurang cuma di peka podcast ya, sebelah kurang yang peka. ada yang nama Yanti. Nih, cuma dia kalau malam Yanti, kalau malam Yanto. Kalau siang Yanto ya. Oke. Nah, jangan khawatir nih buat kalian semuanya. Nanti kita bakal ada lagi satu kuis spesial buat kalian yang nanti akan memberikan pertanyaan tentang investasi saham. Pokoknya mau tanya apa saja silakan ke teman-teman atau dari Mbak Putri dan juga Mbak Dewi ya, mau tanya-tanya tentang IDX Sulteng juga bisa. Nanti sebentar siapkan pertanyaan terbaik kalian, satu pertanyaan terbaik nanti akan kita bacakan dan langsung dijawab dan bakal punya kesempatan untuk mendapatkan uang tunai ataupun uang senilai 200.000. Oke, kita lanjut lagi nih Mbak Putri dan juga Mbak Dewi. Nah, kalau kita mungkin langsung bicara soal keuntungan nih ya. Keuntungan kira-kira kalau misalnya investasi saham lewat IDX Sulteng. Kira-kira keuntungannya apa aja tuh? Nah, Oke. Mbak Putri, boleh. Sip. Jadi sebelum kita berbicara tentang keuntungan, mungkin pertanyaan awal, kenapa sih kita harus investasi ya? Ya, Sobat-sobat kenapa IDX, kenapa gue harus kenal gue ya? Nah, iya. Jakarta bingit. Jadi kenapa sih kita harus mengenal yang namanya investasi nih, sobat-sobat Palu? Jadi kalau misalkan sobat-sobat yang lagi nonton nih sekarang, dulu kalau zaman saya masih kecil ya, kalau lebaran itu suka dikasih hagala. Oke. Hagala ya, jadi uang hagala dulu masih kecil, zaman SD dikumpul, terus dipakai jajan ya. Dulu saya masih SD dapat uang hagala nih 500.000 ya. Oke. Dulu sekitar tahun 2000-an. Saya simpen uang 500.000 saya nih karena Oke. di 2020 sekarang di tahun 2024 katakanlah uang 500.000 saya nih yang dulu saya simpan di tahun 2000 dulu bisa beli 10 macam barang. Kira-kira 500.000 sekarang 2024 bisa beli berapa barang nih Karen? Bisa dapat 10 item nggak nih Karen? Tergantung, kalau iPhone katanya minus kayaknya. Kayaknya Pak Uta. Dia ada iPhone 500.000. Nah, Tapi pasti jumlahnya akan lebih banyak juga ya. Oke, jadi 500.000 5 tahun yang lalu Iya. dengan 500.000 sekarang katakanlah nilainya sama tapi daya belinya pasti makin kurang ya. Makin kurang, betul. Ya, betul ya. Ha-ha. Jadi itu yang namanya inflasi nih sobat-sobat IDX. Jadi kenaikan harga dan harga barang secara terus-menerus ya. Jadi bayangin kalau sobat-sobat IDX nih hanya sobat-sobat Biasaannya. ya. Jadi hanya simpan nih uangnya nih, simpan uang sekarang hanya simpan uang 500.000. 5 tahun ke depan itu uangnya akan terkuras nih sama yang namanya inflasi. Nilai daya belinya makin kecil. Makin kecil. Jadi salah satu strategi kita ini gimana sih caranya kita melindungi aset kita ya dari Oke. yang namanya inflasi, makanya kita butuh kenalan yang namanya investasi. Oke. Harapannya keuntungan yang kita dapatkan dari investasi itu bisa mengalahkan yang namanya inflasi ini. Katakanlah Oke. inflasi sekarang 2, sekian ya. Mm-mm. Mungkin keuntungannya, nah boleh di-spill nih Kak Dewi untuk keuntungan. Nah, Kak Dewi, keuntungannya apa tuh? Kalau keuntungan saham ya, kita bicara keuntungan saham nih Kak Randy. Jadi kalau misalnya kita masuk di pasar tradisional, biasa kita familiar sama istilah untung. Ya. Untung itu ketika kita beli barang, ketika kita jual harganya lebih tinggi pada saat kita Betul. beli. Nah itu kalau di pasar modal juga ada seperti itu. Cuma di pasar modal istilahnya keren sedikit, kita bilangnya capital gain. Capital gain, Betul. oke. Tapi intinya adalah untung. Ketika kita beli saham, katakanlah harganya 500.000, modal yang kita keluarkan, pas kita jual harganya sudah naik jadi 550.000. Oh, Selisihnya oke. itu disebut capital gain. Nah itu keuntungan saham pertama. Terus yang kedua, kita juga bisa menikmati yang namanya dividen atau pembagian keuntungan dari perusahaan. Oke. Dengan catatan perusahaan ini mengalami laba dan diputuskan untuk labanya itu dibagikan kepada para pemegang saham atau kepada para investor. Jadi Oke. secara umum mungkin itu keuntungan yang menarik ya untuk masyarakat kita.
terutama juga yang sudah menjadi investor mungkin itu. Dan mungkin kalau kita bicara keuntungan tidak lupa juga kita bicara risiko ya. Ya, risikonya kira-kira apa tuh, Mbak Iya, Dewi? betul. Karena semua investasi itu harus diingat, semua investasi itu ada risikonya. Bahkan kalau orang tua kita bilang investasi paling aman itu tanah, terbukti 2018 investasi di tanah itu juga ada risikonya, likuifaksi dan sebagainya, bencana alam. Nah, risiko kalau saham sendiri itu yang pertama mungkin kebalikan capital gain itu capital loss. Itu kerugiannya? Untung rugi. Rugi, betul. Kalau di pasar tradisional kita kenalnya itu rugi, kalau di pasar modal kita bilangnya sebagai capital loss. Nah, itu. Dan kemudian risiko saham juga fluktuatif atau harganya itu naik turun dengan cepat. Nah, ini mungkin yang paling ditakutkan sama investor ya, dan banyak mungkin menyalahartikan saya ini bilangnya main saham, ternyata yang dipakai produk lain. Dan kita juga tidak mengenal ya yang namanya main saham, karena saham itu merupakan instrumen investasi, bukan alat permainan seperti itu, Kak Randy. Jadi mungkin itu dua risiko yang paling menjadi concern buat investor, dan untuk meminimalisir risikonya ini para masyarakat bisa mencari tahu dan membekali dirinya dengan terutama yang tadi harus tahu yang dibeli ini perusahaan apa, saham dari perusahaan apa. Itu sih kata kuncinya. Mungkin itu, Pak. Oke, berarti ada keuntungan dan juga resiko. Betul. Ya, cuman kan resiko pasti ini tergantung dari gimana caranya kita bisa membaca betul pasar sekali. saham yang lagi naik atau lagi turun kayak gitu ya. Betul, Oke. Nah, kita mau ke kuis lagi, tapi kuisnya ini lebih ke kita tadi kan saya sudah announce sebelumnya kalau misalnya buat teman-teman semuanya yang sudah menyiapkan pertanyaan yang pengen dijawab oleh Mbak Putri dan juga Mbak Dewi, kalian bisa langsung saja ketik di kolom komentar. Nah, nampaknya sudah ada pertanyaannya ya disematkan di live dari Show Al Palu kali ini. Kita akan lihat dulu pertanyaannya. Mana nih pertanyaannya, kita lihat dulu ya. Pokoknya mau tanya apapun tentang investasi saham dan juga IDX Sulteng, kalian boleh langsung saja. Pertanyaannya mana nih? Saya agak-agak rabun sedikit nih. Oh, bacakan saja boleh. Dari akun Lani Nifabs. Oke. Pertanyaannya, share dong Mbak media atau platform apa aja yang bisa dipakai buat belajar investasi saham. Oke, dia minta share ataupun spill ya, media atau platform apa aja yang bisa digunakan untuk belajar investasi saham nih. Siapa yang mau jawab, Mbak Putri atau Mbak Dewi? Nanti ditambahin mungkin ya. Oke, boleh. Mbak Dewi. Jadi terima kasih pertanyaannya Kak Lani. Jadi untuk media untuk belajar investasi itu sebenarnya Bursa Efek sendiri atau IDX Sulteng punya program rutin ya yang namanya itu Sekolah Pasar Modal nih, di mana Sekolah Pasar Modal ini ada tingkatannya. Level 1 itu terkait umum, level 2 itu kemudian kita biasanya belajar fundamental dan teknikal nih. Kemudian ada juga SPM lanjutan. Jadi mungkin Kak Lani bisa cek ya jadwalnya di Instagram kami IDX_Sulteng. Selain itu juga tentu saja laman-laman dari website Bursa Indonesia ya idx.co.id. Di situ banyak informasi kalau mau cari tahu, ada seputar produknya, ada seputar hukumnya, ada seputar marketnya, dan Kak Lani juga bisa download nih yang namanya IDX Mobile. Ini salah satu aplikasi yang dimiliki oleh Bursa Efek ya. Bisa di-download ini secara gratis. Di situ akan ada berita-berita update ya terkait market, dan juga Kak Lani bisa belajar nih kalau mau beli saham virtual dulu ya. Artinya mau coba-coba gimana sih rasanya jual atau beli saham. Nah, melalui IDX Mobile ini Kak Lani bisa belajar nih di platform yang Bursa Efek keluarkan, dan tentu saja gratis. Nah, tuh, jadi buat satu akun tadi yang sudah disematkan tadi pertanyaannya, sebelumnya selamat dulu mendapatkan hadiah uang senilai 200.000 ya. Oh, uang 200.000, tunai 100.000. 100.000-nya itu berbentuk saldo rekening di IDX Sulteng. Tuh Muza ya. Bikin kaget ya. Oke, jadi itu dia tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Putri ya. Jadi
ada yang namanya IDX Mobile ya. IDX Mobile. Nah itu di download juga. Terus di dalamnya juga itu, pokoknya nanti pantau-pantau saja kayaknya akun Instagram IDX Sulteng ya. Betul. Jadi kan selalu ada edukasi, ada kelas juga yang selalu di share situ biar kalian bisa ikut. Nah, sebelum kita mungkin ke pertanyaan terakhir nih buat Mbak Dewi dan juga Mbak Putri. Buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan episode ke-9 dari Live Talk Show Al Palu kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan sekali lagi juga selamat nih buat 2 orang yang tadi sudah berhasil menang. Nanti akan di DM oleh tim dari Show Al Palu dan tadi yang juga sudah memberikan 1 pertanyaan dan langsung dijawab sama Mbak Putri tadi. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Mbak Putri sama Mbak Dewi. Nanti tinggal baku bagi saja kayaknya ya, siapa yang mau jawab ya. Nah, ini misalnya nih saya dan juga mungkin teman-teman yang nonton di sini masih sangat-sangat awam, tapi kayaknya tertarik nih buat investasi saham di IDX Sulteng. Nah, kira-kira step by step apa yang perlu dilakukan untuk orang-orang awam ketika ingin melakukan investasi di IDX Sulteng ini? Oke, thank you Kak Ren. Jadi kalau dari saya ya biasanya suka bagi rumus 3P tambah 2L. 3P tambah 2L. 2L. Oke. 3P tambah 2L itu apa saja? Jadi Apa tuh? P yang pertama paham ya teman-temannya. Jadi paham dulu, kita harus paham tujuan kita berinvestasi, resiko produk-produk keuangannya ada apa saja. Setelah kita paham, sudah cari tahu kira-kira saya mau berinvestasi di perusahaan yang mana, tentu saja kita punya ya mulai. Kalau cuma sekedar paham tapi tidak mulai-mulai sama aja ya, duduk di tempat. Jadi kita harus mulai yang namanya punya ya. Kita mulai punya rekening sahamnya, kita mulai punya SID-nya, KTP investornya, intinya kita mulai punya produk keuangannya. Setelah punya, kita tidak hanya berdiam diri ya teman-teman, karena tadi pasar modal itu dinamis, jadi kita harus tetap pantau nih. Pantau berita-berita ekonomi yang ada, pantau juga portofolio kita, pantau juga ada informasi-informasi apa saja nih yang sekiranya akan berpengaruh ya terhadap portofolio investasi kita. Nah itu tadi 3P ya, 3P dulu nih. Berarti paham, punya, dan pantau. Oke, selanjutnya lagi Mbak Putri. Dan kalau tambah 2L ini sebenarnya legal dan logis ya teman-teman ya. Jadi kalau kita berinvestasi kita harus pastikan produk investasinya itu dijamin oleh lembaga yang mengawasi ya, lembaga yang berwenang untuk mengawasi, dan juga logis ya. Jadi biasanya kita ini sering tergiur dengan buayan-buayan ya, yang penting dia untungnya tinggi. Di dunia ini too good to be truth ya, jadi terlalu indah untuk menjadi kenyataan ya. Kita mudah tergoda dengan keuntungan yang besar, padahal ternyata tidak masuk akal ya, tidak logis keuntungan yang diberikan. Jadi tetap harus tambah 2L-nya. Mungkin itu Kak Ren. Oke, jadi itu dia 3P 2L. Pantau, pertama paham dulu, terus punya dan pantau. Terus 2L-nya lagi legal dan logis. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah dipelajari dari 3P 2L itu, apalagi kira-kira step selanjutnya lagi yang pengen dilakukan sama orang-orang yang masih awam tentang investasi saham ini? Mbak Dewi boleh nih. Mungkin kalau sobat-sobat, kita bilangnya sobat-sobat ya. Sobat-sobat ya. Soalnya kita di Instagram di Bursa Efek sendiri kita panggilnya sobat-sobat. Nah, kalau sobat-sobat ini tertarik mau mulai investasi saham, tentunya harus punya yang namanya rekening saham, Kak. Rekening saham. Berarti bikin rekeningnya nih kayak bikin akun berarti ya? Betul, kayak bikin akun. Nah, itu juga sudah full online, jadi tidak perlu datang kemana-mana, tidak perlu berpanas-panasan. Kita tahu Palu panas sekali ya akhir-akhir ini, jadi cukup dari rumah langsung siapkan KTP-nya dan harus punya buku tabungan juga atas nama pribadi sendiri. Buku tabungan ini berarti tabungan bank ya? Betul, tabungan bank bebas, bank apa saja. Nah, itu fungsi dari buku tabungannya itu untuk menjadi rekening tujuan ketika kita sudah berinvestasi, terus mau tarik dana investasinya kita nanti masuknya ke rekening tabungan yang didaftarkan di awal, seperti itu. Dan mungkin juga kalau sobat-sobat tertarik tapi masih takut nih pakai uangnya sendiri. Nah, itu tadi seperti yang disampaikan sama Mbak Putri, itu ada yang namanya IDX Mobile. Jadi di situ ada menu virtual trading. Jadi sobat-sobat bisa simulasi perdagangan saham di situ dan sudah ada modalnya. Kayak simulasinya juga ya? Betul. Jadi sudah bisa dapat feel-nya kan. Biasa kita kalau belajar beginian kalau belum terjun langsung, belum praktek langsung, belum paham karena masih mengawang-awang semua ini yang dibicarakan malam ini. Jadi kalau mau tahu prakteknya,
Silahkan download IDX Mobile, masuk dan teman-teman bisa pakai menu virtual tradingnya itu. Jadi sudah bisa dapat feel-nya. Nanti kalau sudah dapat feel-nya seperti apa perdagangan saham di pasar modal kita, nanti teman-teman bisa langsung masuk ke pasar modalnya itu dengan menggunakan uangnya sendiri. Jadi sudah tidak pakai uang virtual lagi, tapi sudah pakai uangnya betulan dan investasi betulan melalui sistemnya tadi. Seperti itu. Oke, berarti kalau sudah punya namanya rekening saham, itu berarti nanti bakal ikut beberapa kelas-kelas juga yang ada di IDX. Ini kalau ikut kelas di IDX Sulteng itu berbayar nggak sih? Maksudnya kayak apa ya? Kayak ada administratifnya begitu? Kalau kita gratis, bahkan biasanya kelas-kelasnya kita suka bagi-bagi door prize malah. Malah gitu? kita yang bagi ya. Jadi gratis ya, tidak dipungut biaya karena memang tujuan utamanya adalah untuk mengedukasi ya, untuk peningkatan literasi keuangan masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Oh, kalau kemarin saya sempat juga ikut ini ya, apa kayak investasi. Jadi saya isi nama akun segala macam. Itu pinjam 1 juta kembali pinjol itu ya. salah alamat kayaknya Pak. salah sorry. Oke, kalau itu terima kasih buat Mbak Putri dan juga Mbak Dewi ya, buat teman-teman yang sudah nonton juga terima kasih banyak, dan sekali lagi selamat yang sudah berhasil mendapatkan hadiah kuis dan juga giveaway pertanyaan tadi. Nanti akan di DM oleh tim dari Show Al Palu untuk mengambil hadiahnya. Nah, mungkin sebelum kita closing, sekali lagi mungkin buat teman-teman yang nonton ataupun nanti dikasih tahu juga ke keluarga dan juga teman-teman lainnya, jangan mudah tergiur juga dengan investasi yang terlalu gampang sekali dan juga tidak ada legalitas resmi ya. Pokoknya kalau kalian pengen investasi saham yang resmi, nih di Palu, Sulawesi Tengah sudah ada yang namanya IDX Sulteng. Jadi langsung saja follow Instagramnya yaitu IDX_Sulteng. Semua informasi tentang investasi saham di-share di akun tersebut. Oke, kalau begitu sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Buat kalian yang ketinggalan beberapa episode dari Show Al Palu di edisi sebelumnya, kalian boleh intip di channel YouTube dari Soal Palu, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita ketemu lagi nanti di Show Al Palu edisi episode berikutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sekali lagi. Saya Randy Brandy dan Putri dan juga Dewi. mengucapkan minal aidin belum ya? Belum. Oke, sampai ketemu lagi ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.